Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. How are you today? We are fine, sir. And you? How about you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke judulnya, tak seru kalau nggak ditebak dulu. Oke, gaya gitu. Oke, ambil selembar kertasnya. Tumben rajin KL. Selembar kertas ambos sadirop ya, di situ aja. Oke, Sania pengen kalian itu gambar satu hal aja, satu hal terserah, benda di rumah, di sini, atau apapun itu cuman satu. Nanti kita akan kasih nilai. Oke, masing-masing akan kasih nilai, bebas. Ada 3 gambar ya, ada gelas, notebook, sama bintang gitu ya. Jadi kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Menggambar. Yang berhubungan dengan matematika. Datar. Iya, kita belajar bangun datar hari ini. Oke? Jadi bangun datar itu sendiri ada 8, tapi kita bahasnya nanti dulu. Bangun datar. Sebenarnya untuk cakupan materinya banyak, tapi kita akan fokus untuk luas dan kelilingnya. Saya akan usahakan kalian dapat 8 jenis bangun datar tersebut. Laporan. Oh iya, ini juga laporan. 18 Oktober. Oke, untuk gambar pertama itu ada kan Taiji yang digambarkan oleh Miss Eli, gitu ya. Apakah cup itu termasuk bangun datar? Sebenarnya tidak. Oke, tidak. Tapi kalau itu sudah dimasukkan ke dalam gambar itu sudah masuk ke dalam bangun datar. Tapi benda hidupnya tidak. Kenapa? Karena bangun datar itu sendiri artinya segala bentuk yang 2 dimensi, cuman nggak boleh ada tingginya atau tebalnya. Oke? Tapi kalau memang secara harfiah mau nulis pun kita adanya tebal tulisan ini kan? Ada, tapi kita nggak akan bahas sampai sana. Untuk materinya sendiri ini ada di SD dan SMP. Oke? Jadi bangun datar itu adalah bangun 2 dimensi, nggak punya tebal atau tinggi. 2 dimensi yang tidak memiliki tebal atau tinggi. Dengan kata lain, dia hanya memiliki 2 hal. Sebenarnya kalau untuk dipersingkat hanya punya panjang dan lebarnya. Hanya memiliki panjang dan lebar. Coba perhatikan gambar bintang dari Miss apa tadi? Miss Dini. Miss Dini. Oke.
kalau dia hanya gambar itu berbentuk dua dimensi. Setuju? Setuju. Oke. Jadi saya tidak mau orang MIS itu menghafal semua rumusnya. 8 nanti bangun datarnya akan 8 rumusnya kan? Capek untuk menghafalkannya. Jadi di sini ada 2 submaterinya. Untuk unsur-unsurnya kita skip dulu. Oke. Keliling bangun datar. Jadi misalnya pengen orang MIS itu menghafal rumus itu dengan kata atau kata kunci itu adalah jogging atau berlari. Kenapa tiba-tiba ke jogging, Sir? Tapi matematikanya, oke? Ya, karena dia adalah keliling. Jika setiap titik dinamai, pernah nggak nengok orang yang lomba lari itu dia melewati atau memotong jalan? Pasti kena diskualifikasi, ya kan? Artinya kalau kita mulai dari A akan finish di A, ya. Jadi mau apapun bangun datarnya, walaupun ini tidak ada dalam jenis bangun datar atau bangun datar sembarang, kita bisa cari kelilingnya. Oke? Misal AB itu adalah 3. Kita asumsikan semuanya mempunyai panjang yang sama. Berapakah keliling dari bangun datar tersebut? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 3 30. Berarti kelilingnya itu adalah sama dengan 30. Oke? Jadi mulai dari hari ini untuk menghafalkan keliling itu cuma 1 rumus. Ini jelas. Keliling bangun datar. Oke, contohnya kalau kita masuk ke persegi, persegi tersebut memiliki panjang 4 cm. Berarti kelilingnya berapa? 4 kali. Tambahkan. Oh, 4 berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Iya sih, 4 kali 4 15. Oke, jadi hasil keliling dari bangun tersebut adalah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi hasilnya adalah 16. Tapi Sir, di buku-buku keliling dari suatu persegi itu adalah 4S. Alasannya adalah persegi itu mempunyai 4 sisi. Oke? Dan selalu bangun datar itu akan tertutup, gak mungkin terbuka. Misalnya gambar seperti ini, gak mungkin. Ini bukan bangun datar. Oke, dia akan berbentuk tertutup. Jadi, kalau nanyanya adalah suatu segitiga mempunyai tinggi 3 dan alasnya itu adalah 7. Bisa nggak kita cari kelilingnya? Ya, yang bilang bisa, katakan. Itu segitiga apa, Sar? Segitiga apa? Sama kaki. Yang bilang bisa, katakan. Ya, yang golput angkat tangan. Bisa. Tidak bisa. Sernya udah bilang tadi loh. Tambahkan semua sisi terluar. Oke? Jadi di sini ada A, B, C segitiga. Artinya sisi terluarnya itu adalah A, B, B, C dan A, AC. Sedangkan tinggi itu hanya alat bantu untuk mencari luas nantinya. Oke? Baik? Paham? Oke, tujuannya itu adalah karena kalian di akhir dari pembelajaran ini akan mencari luas bangun datar dan kelilingnya itu ketika bangun datarnya itu digabung. Bangun datar 1, bangun datar 2. Jadi, supaya orang MIS itu tidak menambahkan lagi garis tinggi. Ya. Kalau ditambahkan itu salah. Jadi kalau yang namanya keliling itu selalu garis terluar. Misalnya kalau serbuat ini adalah 8, 3,
Ini 2, 3, ini 5, ini 4, ini 2. Berapa tadi? Mungkin beda lah kan? Ini 5. Yang kita tambahkan itu dari AB dulu. 8 tambah 3 adalah 11, tambah 2 adalah 13, tambah 3 16, tambah 5 21, tambah 3 24, tambah 3 27. Oke? Paham sampai situ? Paham. Oke? 5 ini tidak akan ikut karena dia adalah sisi keluar. Jadi kelilingnya itu adalah 27. Makanya saya itu lebih suka menyampaikan rumusnya cuma 1 dari 8 keliling itu. Nanti spesial case-nya adalah di lingkaran, agak berbeda ya. Spesial case-nya ada di lingkaran, sisanya itu mengerjakannya sama. Kalian lupa atau kalian tidak ingat sebutannya karena kalau di persegi namanya sisi, di persegi panjang ada panjang lebar, kemudian di segitiga ada alas dan tinggi. Jadi konsepnya cuma 1. Sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Ada yang namanya luas dari bangun datar. Oke. Nanti kita akan simpulkan ke-8 jenis bangun datarnya. Sama kayak tadi, saya nggak suka menghafal rumus banyak-banyak. Oke. Jadi untuk luas bangun datar, kalau tadi itu ditambahkan semua sisi, Sernya itu lebih suka kalau luas itu adalah mengkalikan 2 hal. Ingat aja, dikalikan 2 hal. Oke, kembali ke definisinya. Pasti suatu bangun datar itu memiliki panjang dan lebar. Oke, kita akan buat dulu 8 jenis dari bangun datar. Yang pertama misal Persegi. Iya, persegi. Yang kedua Miss Dini. Iya, persegi panjang. Yang ketiga Miss Elsie. Segitiga. Segitiga. Persegi panjang. Terus Lingkaran. lingkaran. Atau mau terakhir? Mau terakhir sih. Apa? Iya, trapesium boleh. Kemudian ada Jajar. iya, jajar panjang. Iya, 6 itu layang-layang dan belah ketupat. Dan terakhir adalah lingkaran. Terus ada lingkaran. Oke. Jadi, jika kita belajar unsur-unsur sebelumnya, kita tahu bahwasanya di persegi itu ada yang namanya sisi. Di sini pun artinya adalah sisi. Makanya rumus dari persegi itu adalah sisi kali sisi atau dipersingkat adalah S pangkat 2. Seperti yang saya bilang tadi, mengkalikan 2 hal. Lanjut kita ke persegi panjang. Di sini namanya nggak sisi lagi, tapi apa? Panjang lebar. Berarti rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Oke? Sedangkan di segitiga itu ada alas dan tinggi. Makanya rumusnya itu adalah alas kali tinggi. Sabar. Kenapa dalam segitiga itu ada per-2-nya? Ya kan? Ada per-2-nya. Oke. Supaya orang di situ ingat kenapa ada per-2-nya. Kalau misalnya gambar ada sini persegi panjang, ser pisahkan. Dia membentuk apa? Segitiga. Alasan kenapa bangun datar segitiga itu dibagi 2 adalah
Contoh logika mudahnya adalah gambar dari persegi atau persegi panjang. Nggak adil, kok lebih kecil dia tapi rumusnya sama. Ya, jadi alas kali tinggi per 2. Ada 3 bangun datar nanti yang dibagi 2. Alasannya sama. Ada segitiga, layang-layang, dan belah ketupat. Ingat aja, yang 3 itu harus dibagi 2. Oke. Kemudian trapesium itu kita tinggalkan dulu. Jajar genjang itu ada tinggi dan ini ada alas. Makanya rumusnya itu adalah alas kali tinggi. Kemudian kita ke layang-layang, itu akan dikasih tahu 2 hal. Diagonal 1, diagonal 2. Diagonal 1, diagonal 2. Makanya kedua rumus dari layang-layang dan belah ketupat adalah D1 kali D2 dibagi 2. Oke? Kita ke trapesium. Sebenarnya trapesium itu adalah 2 bangun datar yang digabung. Tapi ada rumus singkatnya. Itu adalah tambahkan sisi sejajar. Sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Oke? Sampai situ ada pertanyaan, guys? Tambahkan sisi sejajar ini. Oh iya, sisi sejajar itu adalah yang atas dan bawah. Oke, bukan yang kiri kanan. Kiri kanannya itu adalah kakinya. Ya, kakinya. Karena trapesium itu ada 2 jenis, ada yang sama kaki, ada yang sederhana. Ini ya kakinya. Kadang di buku dia nulisnya itu adalah AB tambah CD. Ya, AB tambah CD. Oke, sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut lagi. Bagaimana mengingatnya? Kenapa serinya itu selalu menekankan mengkalikan 2 hal? Nanti waktu soal kita nggak tahu yang keluar itu apa, bangun datar yang mana. Misalnya dia buat di sini panjang dan lebar, dia tulis di sini 7 dan 8. Kita nggak ingat rumusnya adalah panjang kali lebar. Ya udah, ingat aja yang saya bilang tadi, mengkalikan 2 hal. Artinya kalau yang ditanya adalah luas, itu hasilnya adalah 56 cm tambah 2. Kalau yang ditanya keliling, itu hasilnya berapa? 30 cm. Oke, I think that's all our lesson for today. Jadi untuk 8 jenis bangun datarnya, kalian hanya menghafal kelilingnya ini dan luasnya ini, kecuali untuk lingkaran saja. Ya, itu hanya perlu pemahamannya lagi. Untuk soal ceritanya juga butuh pemahamannya lagi. Oke, let's say alhamdulillah.